Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama'il amilin wal awliya'i was suhada'i was solihin wa bil khusus awliya tis'a wa bil khusus jami'i masyayikh ma'adil Lirboyo Kediri wa abaina wa ummatina wa jaddina wa jaddatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila hadratin khususon mu'alif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pengajian yang lalu sampai pada penjelasan wa qala ba'dul ulama'i khairul amwali ma aqadtahu minal halali wa saraftahu fin nawali wa syarrul amwali ma akhadtahu minal harami wa saraftahu fil athami. Jadi sebagian ahli balaghah, ulama ahli balaghah sastra tinggi mengatakan sebaik-baik harta adalah harta yang kamu ambil dari harta halal, artinya cara-caranya yang halal, ya cara mendapatkannya halal, dan digunakan pada hal-hal yang baik, hal-hal yang halal gitu. Sebaliknya, harta yang buruk adalah harta yang kamu ambil dari cara-cara yang haram gitu. Dari sumber yang haram gitu. Dan menggunakannya fil atham dalam hal-hal yang berdosa gitu. Lalu kemudian dilanjutkan pada pagi hari ini wa kana al-Auza'i al-faqih gitu. Wa kana dan ada al-Auza'i, Syekh al-Auza'i al-faqihu yang ahli fikih. Katsiran ma yang banyak membaca teks, ya, membaca sesuatu, kathiron itu banyak, sesuatu ya tamatsalu yang membikin tamsil, membuat perumpamaan al-Auza'i ini, atau membuat kalam misal gitu, bihadil abyati dengan inilah bait-bait syair. Jadi al-Auza'i membahasakan penjelasan di atas yang sebaik-baik harta dan seburuk-buruk harta dalam bentuk syair. Apa yang dikatakan al-Auza'i? Al-malu yafqadu hilluhu wa haramuhu yauman wa yabqa ba'dahu athamuhu. Al-malu, harta, yafqadu, habis katanya, hilluhu, halalnya mal, wa haramuhu, dan haramnya mal, yauman, di suatu hari, wa yabqa, ya kan, dan masih tetap, ba'dahu, setelahnya, yanfudhu, setelahnya habis, athamuhu,
dosa-dosanya mal. Jadi harta itu halal dan haramnya itu di suatu hari hilang gitu. Tapi dosanya itu masih kekal gitu. Jadi dosa orang yang mengkonsumsi, ya kan, orang yang mengkonsumsi harta yang haram itu wayabqa ba'dahu. Jadi kekal sampai dibawa mati gitu. Laisa at-tuqa bimattaqin li ahlihi hatta yatayyaba syarabuhu wa ta'amuhu. Laisa, dan tidak ada, at-tuqa, orang yang takwa, bimuttaqin, itu adalah orang yang takwa, li ahlihi, kepada ahlinya muttaqin, hatta yatayyaba, sehingga halal, thayyib gitu. Syarabuhu, minumannya muttaqin, wa ta'amuhu, dan makanannya muttaqin. Ya kan? Jadi tidaklah gitu kan, orang yang bertakwa itu bisa dinamakan dengan muttaqin, orang yang betul-betul takwa, ahli takwa, sampai makanan dan minumannya itu halal gitu. Jadi orang yang baru bisa dinamakan orang yang bertakwa ketika dia mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal gitu. Terus wayatayyabu, halal, ya, thayyib itu, ma, sesuatu, yazna, yang mengunduh, ya kan, mengunduh muttaqin itu, atau memanen muttaqin itu, wayaksibu, dan mencari penghasilan terhadap ma, ahluhu, ahlinya muttaqin, wayatayyabu, dan halal, min lafdil hadisi, dari kalam hadis, dari kalimat hadis, punya hadis Nabi, kalamuhu, ucapannya, muttaqin, ya kan, selain, ya kan, ciri dari orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, selain mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, juga halal sesuatu yang dia panen gitu. Ya kan, sesuatu yang dia petik gitu. Kalau petani berarti dia memanen sawah yang halal. Kalau petani seperti gandum, seperti buah-buahan gitu kan, berarti dia memetik buah-buahan, tanaman yang halal gitu. Dan juga halal mencari penghasilan. Jadi sumber dan cara menghasilkan penghasilan uang itu juga dengan cara-cara yang halal gitu. Dan selanjutnya ucapan-ucapannya itu halal, thayyib gitu. Thayyib artinya halal yang halal dan bersih gitu ya, baik gitu, halal dan baik. Jadi kalau misalkan ada orang yang kalamnya, ucapannya itu melukai perasaan orang lain, ucapannya penuh dengan ujaran kebencian, ucapannya penuh dengan amarah, umpatan, itu mengumpat. Nah itu laysat tuqa,
dia bukanlah orang yang bertakwa gitu. Karena orang yang bertakwa itu kalamuhu thayyib gitu. Ucapannya itu halal, baik, tidak melukai orang lain dan tidak mencederai serta tidak merugikan orang lain. Itu baru dinamakan orang yang bertakwa gitu. Kalau sebaliknya ucapannya menyakiti orang lain, ujaran kebencian, lah itu tidak bisa dinamakan sebagai orang yang bertakwa. Natoko, nah ini kan semua ini tadi min lafdil hadis, itu dari ucapannya Rasulullah. Luar biasa Al-Auza'i ini, Syekh Auza'i ini hadis tapi digubah diucapkan dengan kalam syair. Nataqon nabiyyu an rabbihi fa'alan nabi salatuhu wa salamuhu. Nataqo mengucapkan an-nabiyyu nabi an rabbihi, dari Tuhannya nabi. Fa'alan nabi, semoga atas nabi, salatuhu ya kan, salawatnya Rabb, wa salamuhu dan ucapan selamat dan rahmat serta salam dari Rob gitu. Jadi sebagaimana Nabi itu ucapannya, ya kan. Nataqon Nabi an Rabbi, itu dari Tuhannya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu 'anil hawa, ya kan. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi itu tidaklah dari hawa nafsu gitu. In huwa illa wahyu yuha. Tapi apa yang diucapkannya adalah wahyu yang diwahyukan dari Tuhannya, yaitu Allah. Makanya hadis yang betul-betul hadis itu kan posisinya adalah mubayyin, penjelas gitu, menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, seperti itu. Nah, wa hukiya, dan diriwayatkan an Ibni Al-Mu'tamir As-Sulami, dari Syekh Ibnu Al-Mu'tamir As-Sulami, qala, Ibnu Al-Mu'tamir ini berkata, an-nasu, manusia, salah satu asnafin, itu ada 3 golongan. Itu aghniyaun, yang pertama adalah manusia yang golongan kaya, orang-orang kaya, aghnia. Wa fuqaraun, dan orang-orang yang miskin. Wa ausatun, dan kelas menengah gitu. Jadi Syekh Ibnul Mu'tamir ini mengklasifikasi manusia itu menjadi 3 kelas gitu. Kelas pertama adalah orang yang kaya, yang kedua yaitu orang yang berada di tengah-tengah, maksudnya menengah gitu, kelas menengah, dan yang ketiga adalah kelas menengah ke bawah, yaitu fuqara gitu. Jadi ada high class, ada middle class, ada low class. Jadi ada kelas yang di bawah garis kemiskinan, ada yang kelas yang ada di tengah-tengah gitu, kelas menengah, dan ada yang kelas menengah ke atas, yaitu aghnia gitu, orang-orang yang kaya. Fal fuqara'u, maka adapun golongan fuqara, orang-orang yang miskin, mauta, itu seperti orang-orang yang mati gitu katanya. Illaman, kecuali seseorang, aghnahu, yang memperkaya hu terhadap man, Allahu, Allah, bi'izil qanaati, dengan mulianya sifat qanaah, sifat menerima ing pandum, ya, menerima bagian yang telah Allah tentukan. Jadi fuqara, orang-orang miskin itu seperti
mayat-mayat hidup katanya gitu. Orang-orang yang mati kecuali mereka yang diberi kekayaan oleh Allah berupa sifat qanaah gitu. Jadi sifat menerima tapi terus berusaha mencari yang halal gitu. Tapi dengan qanaahnya itu fuqara, orang-orang miskin, hidupnya berarti, tidak seperti orang yang mati, atau tidak seperti vampir, atau tidak seperti mayat hidup gitu. Dia hidup betul-betul benar-benar dihayati dan berarti gitu ya. Kalau orang fakir tapi yang qanaah gitu. Wal aghniya'u, sedangkan orang-orang yang kaya, kelas menengah ke atas itu kan, sukaro, seperti orang-orang yang mabok gitu ya. Sukaro, seperti orang-orang yang ekstase, seperti orang-orang yang mabok kepayang gitu. Illaman, kecuali seseorang asomahu yang menjaga hu terhadap man Allahu Allah ta'ala mahlur Allah bitawakku'il ghairi, dengan mengharap, memiliki harapan bagi orang lain. Jadi orang-orang yang kaya itu katanya itu seperti orang yang mabok gitu. Orang-orang yang mabok. Ya mabok karena dia bergelimang harta gitu kan. Dia memiliki materi yang sangat melimpah sehingga apapun yang dia inginkan bisa dia beli, bisa dia dapatkan, sehingga kehidupannya itu hedon, kehidupannya mabok kepayang gitu, seperti orang yang tidak sadar, seperti itu. Nah, kecuali orang-orang yang kaya yang oleh Allah dijaga, ya kan? Dengan apa? Dengan orang kaya itu adalah harapan bagi orang lain gitu. Harapan bagi orang lain seperti apa? Ya, orang kaya misalkan dia membuat pabrik, sehingga pabriknya itu bisa merekrut karyawan. Nah, orang-orang yang miskin bisa diberdayakan, bisa mendapatkan rezeki dari pabriknya. Atau misalkan bikin toko, ada karyawan, ada pembantu, sehingga bisa menciptakan lapangan-lapangan kerja bagi orang lain yang secara kebetulan di bawah garis kemiskinan gitu. Juga orang-orang kaya yang dijaga oleh Allah itu juga adalah orang-orang yang punya harapan bagi orang lain, bagi fakir miskin, bagi mustad'afin, bagi orang-orang yang lemah gitu, dengan sedekahnya, dengan wakaf dan infaknya, seperti itu. Sehingga kekayaannya itu tidak membuat dia mabuk, tidak membuat dia semakin serakah, semakin beringas untuk menguasai berbagai ekonomi tanpa sharing kepada orang lain gitu. Wa aktsarul khairi, sedangkan lebih baik, lebih banyak-banyaknya kebaikan itu. Ma'a aktsaril ausati, itu bersama lebih banyak-banyaknya orang-orang yang berada di tengah gitu. Jadi ausat artinya kebaikan itu lebih banyak gitu bersama gitu kan, bersama orang-orang yang al-ausat gitu, bersama dengan orang-orang yang berada di garis tengah atau berada di tengah gitu. Artinya tidak terlalu kaya tapi juga tidak miskin gitu. Nah,
Nah, yang sedang-sedang saja gitu, orang yang punya kelas ekonomi middle class gitu ya. Middle class ini dia mengerti yang di bawah itu, tapi juga dia tidak begitu silau melihat orang-orang yang high class gitu. Dan orang yang middle class ini juga dalam mencari harta itu tidak eksploitatif gitu, tidak hegemonik, tidak rakus gitu. Ada batasan-batasan yang dia pegang sebagai prinsip gitu. Wa aktsarus syarri, lebih banyak-banyaknya keburukan, ma'a aktsaril fuqara'i, itu bersama lebih banyak-banyaknya fuqara, ya kan, orang-orang miskin, wal aghniyai, dan orang-orang yang kaya. Kenapa keburukan itu lebih banyak bersama dengan orang yang fakir, orang yang miskin, dan orang-orang yang kaya? Alasannya li sukhufil fuqara'i, karena lemahnya li sukhufil fakri, karena lemahnya kemiskinan, lemahnya orang-orang yang miskin, wa bataril ghina, dan buruknya orang-orang yang kaya. Jadi kenapa keburukan itu lebih banyak bersama dengan orang-orang miskin? Karena orang miskin itu lemah gitu, li sukhufil fakri. Jadi dengan kelemahannya itu, orang miskin bisa menjadi terjerumus pada kekufuran, itu kan. Kadal fakru ayakuna kufron, kata Nabi kan, kefakiran, kemiskinan itu bisa menjadikan seseorang terjerumus pada kekufuran. Dengan kefakiran, dengan kemiskinan, ya kan, ya dia bisa lemah. Yang namanya orang lemah itu kan bisa ditindas, didiskriminasi, itu kan, oleh orang-orang yang kuat gitu. Sehingga ya banyak mengalami keburukan orang-orang miskin itu karena dia lemah gitu. Jangankan untuk menolong orang lain, untuk menolong dirinya sendiri juga sulit gitu. Nah ini, jadi keburukan banyak menimpa kepada orang-orang miskin karena dia tidak bisa melawan gitu, dia tidak bisa define gitu, karena ya tidak mampu, tidak ya gitu. Lalu kemudian kenapa keburukan juga banyak terjadi pada orang-orang kaya? Karena wabatoril ghina. Batoro itu kalau di artinya, di ta'rifnya itu, definisinya itu orang yang tidak bersyukur gitu. Jadi orang kaya yang tidak bersyukur gitu, dan tidak mensyukuri atas anugerah yang Allah berikan. Nah itu bator. Nah, sehingga dengan tidak bersyukurnya dia, sehingga dia zalim, ingin menang sendiri, diskriminatif, hegemonik, lalu kemudian menindas serta merusak gitu, merusak lingkungan, merugikan orang lain gitu. Nah itu batoril ghina. Jadi justru karena kekayaan itu menjadikan dia merasa kuat gitu. Dengan kekuatannya ini, karena dia tidak bersyukur, sehingga kekuatannya itu diselewengkan untuk hal-hal yang tidak baik.
Gitu. Nah, orang-orang yang bersyukur itu kan orang-orang yang memanfaatkan kekuatannya, sumber dayanya itu untuk hal-hal yang baik. Nah, itu bersyukur. Jadi dalam aspek ekspresi keberagamaannya atau ekspresi kesehariannya, dia mengalokasikan sumber daya atau kekayaannya untuk hal-hal yang baik. Itu orang kaya yang bersyukur. Tapi batoril ghina, orang yang kaya yang tidak bersyukur ini ya adalah orang-orang yang dengan kekayaannya justru dia semakin semakin menghisap orang-orang yang miskin, merusak lingkungan, merusak dan merugikan orang lain, sehingga dia menumpuk hartanya tanpa mempedulikan itu kerugian yang dampak dari kelakuannya itu, perilakunya itu. Nah itu aktsarus syarr gitu ya. Itu lebih banyak keburukan yang banyak itu seperti itu. Wal amru, adapun yang perkara asani yang kedua, nah, poin yang kedua, maksudnya tipologi yang kedua, yang ini yang tipologi yang pertama sudah, tipologi manusia yang kedua dalam menghadapi ekonomi, ayyuqassira al-insan itu, manusia itu sembrono, sembarangan gitu, an talabi kifayatihi, dari mencari kecukupan ya al-insan, artinya mencari penghasilan yang dapat mencukupi al-insan. Wa yazidu, dan menambahkan al-insan itu fi iltimasi madatihi, dalam mencari materinya al-insan. Artinya tipologi manusia yang kedua ini tipologi manusia yang sembarangan dalam mencari materi, dalam mencari harta yang dapat mencukupi kehidupannya, dan semakin terus ingin bertambah, gitu kan? Tidak pernah merasa cukup, gitu. Wa yazidu fi iltimasi madati, terus ingin bertambah, ingin terus berlipat ganda penghasilan materinya itu. Wa hadza taqsiru, inilah kesembronoan atau sembarangan itu, orang-orang yang taksir ini sembrono. Qad yakunu, terkadang ada taksir ini ala thalathati aujuhin, itu atas 3 cara atau 3 jalan gitu, ya kan. Yang pertama, fayakunu, maka ada taksir ini tarotan, di satu masa, kaslan, karena malas, gitu kan. Jadi kan ini kan ayyuqassiru an talabi kifayatihi wa yazidu fi iltimasi madatihi. Jadi orang yang sembarangan tidak serius gitu mencari kehidupan, mencari materi yang mencukupi dirinya, dan ingin wa yazidu, dan dia bertambah, ingin terus bertambah dalam mencari materi. Nah, ini yang pertama adalah kaslan, karena dia malas gitu. Jadi dia sembarangan mencari materi, mencari rizki, ya karena malas gitu. Watarotan, dan di suatu waktu yang lain, yang kedua berarti ya, tawakkulan, karena alasannya itu karena pasrah gitu, tawakal.
Nanti ada penjelasan di bawahnya ini kenapa orang punya alasan pasrah ini termasuk orang yang sembrono, orang yang gegabah dalam mencari rizki. Ini di bawah ada. Watarotan, dan di masa yang lain, berarti yang ketiga, termasuk orang yang gegabah dalam mencari rizki. Zuhdan, karena dengan alasan zuhud, asketis, dalam pertapaan gitu. Wataqannu'an, dan qanaah, yaitu menerima gitu. Jadi ada 3 orang yang gegabah dalam mencari rizki, ada 3 alasan gitu. Nah, yang pertama malas, yang kedua tawakal, yang ketiga zuhud dan menerima. Nah, ini sebenarnya dalam masyarakat Islam kan seperti itu ya. Jadi, nah coba satu-satu akan dibahas. Fa in kana, maka ketika ada taksiruhu, ya, gegabahnya al-insan lil kasli, itu karena malas, faqad haruma, maka sungguh al-insan itu menghalang-halangi, ya kan, sarwatan nasyati, terhadap kekayaan. Sarwa itu kekayaan karena semangat bekerja. Jadi manusia yang malas itu yaitu manusia yang menghalang-halangi keberuntungan, kekayaan karena semangat bekerja. Artinya dengan kemalasan itu, ya kan, dia tidak bisa kaya, ya kan. Sementara kekayaan itu kan hanya bisa didapatkan dengan semangat bekerja gitu. Jadi semangat bekerjanya itu dihancurkan, semangat bekerjanya itu diruntuhkan, sehingga dia tetap saja miskin dan tidak bisa kaya gitu. Jadi kemalasan itu meruntuhkan semangat bekerja gitu loh. Terus wa marojal ightibati, dan ini atof ya, dan al-insan yang malas ini menghalang-halangi marojal ightibati, terhadap bahagia karena punya optimisme, harapan ingin kaya, cita-cita ingin hidup makmur gitu. Ya, jadi kemiskinannya itu menghalang-halangi gitu kan, atau bisa menghancurkan juga optimisme gitu. Optimisme, keinginan untuk hidup layak gitu, untuk hidup yang kaya gitu. Nah, itu kemiskinan gitu. Jadi yang pertama, kemiskinan itu menghancurkan rasa semangat bekerja, dan juga menghancurkan optimisme, kesemangatan dalam mencari cita-cita kehidupan yang lebih baik gitu. Fala yu'damu, maka tidak lan itu tidak, yu'damu ditiadakan, tidak ditiadakan, ayakuna ada al-insan itu kallan, itu adalah orang-orang yang hidupnya berat gitu, qadiyan, yang jauh dari dari
kekayaan. Jadi orang yang semacam ini, orang yang malas ini, dia tidak ditiadakan. Artinya berarti terpatri pada dirinya adalah kallan qadiyan. Hidupnya berat dan dijauhkan dari harapan untuk menjadi orang yang kaya, seperti itu. Al-dha'ian, atau orang yang sia-sia, syaqiyan, yang celaka, ya kan? Jadi dengan kemalasannya dia adalah orang yang menyia-nyiakan, ya kan, menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan tenaga, menyia-nyiakan, ya kan, misalkan bangun saja jam 11 siang misalkan, ya. Nah itu, jadi orang-orang yang menyia-nyiakan waktu dan harapannya. Wa qad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi qala, itu Nabi berkata, kadal hasadu ayyaghlibal qadara. Kada itu menjadi, al-hasadu iri hati, ayyaghliba itu mengalahkan itu, atau al-hasud itu al-qadara, terhadap kepastiannya Allah. Wakada, dan menjadi al-faqru, kemiskinan, ayakuna, ada, al-faqr itu kufron, itu menjadi kufur. Kadal faqru ayakuna kufron. Kadal hasadu ayyaglibal qadara. Jadi iri hati, kata Nabi, itu bisa mengalahkan, ya, bisa mengalahkan kepastian Allah. Maksudnya apa? Jadi orang miskin itu kan, atau orang yang malas itu kan, yang akhirnya miskin itu kan, dia hanya bisa iri gitu, terhadap orang yang berprestasi, terhadap orang sukses gitu, hanya bisa iri. Nah, iri hati itu bisa jadi akan mengalahkan. Dalam pengertian mengalahkan itu, dia mengalahkan terhadap ketentuan Allah. Artinya ketentuan Allah itu kan, kalau orang yang kaya, ya kan, itu kan karena dia rajin bekerja, itu kan. Nah, orang fakir itu, orang hasud itu, orang yang iri hati. Nah, orang iri hati ini, dia itu tidak malas bekerja, ya kan, malas berusaha, tapi dia inginnya sukses, gitu. Ya berarti kan ini mengalahkan atau menafikan ketentuan Allah, gitu. Artinya kalau ketentuan Allah kan, yang namanya mau pintar, belajar, gitu kan. Kalau orang belajar, rajin belajarnya, menjadi pintar, menjadi mengerti, menjadi alim, gitu kan, kepastian. Nah, kalau orang yang ingin kaya, ya bekerja sungguh-sungguh, gitu kan. Nah, ini kepastian, qadar gitu. Karena qadar itu kan, takdir itu kan seakar kata dengan kadar gitu loh. Jadi kita berusaha akan mendapatkan sesuai dengan kadar usaha kita gitu. Nah, sedangkan orang hasud itu, orang iri itu, gitu kan, dia ingin berhasil tapi tanpa proses. Itu dia ingin
misalkan ingin kaya tapi malas, gitu kan. Dia ingin pintar tapi malas, tidak mau belajar, gitu. Dia ingin berprestasi tapi tidak mau mengembangkan dirinya, itu dengan wawasan dan skill. Nah, itu orang-orang yang hasud, orang-orang yang iri hati itu, ya dia akan apa? Ya tidak sesuai dengan semestinya, gitu loh. Ya kan? Jadi hukum semestinya kan ya seperti itu, kausalitas itu. Tapi dia ingin berbeda dengan ketentuan yang semestinya. Jadi kalau dia pengen kaya tapi malas, gitu kan. Nah, lalu dia hanya bisa iri, dan lain sebagainya, memprovokasi dan itu. Nah, orang fakir juga, kata Rasulullah, boleh jadi akan menjadi kufur, ya kan. Jadi dengan kefakirannya dia tidak berdaya, gitu.